Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat yang berbahagia ini, mudah-mudahan semua yang menonton video saya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusannya, dipanjangkan umurnya, disembuhkan penyakitnya. Yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan lahir dan batin. Alhamdulillah. Yang pertama-tama kali tentunya kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Tinggi, yang senantiasa menaungi kita dengan rahmat, hidayah dan taufik, sehingga kita bisa senantiasa berbagi dan menjalankan ibadah sesuai petunjuknya dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, salawat kairing salam semoga ditetapkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak di yaumil akhir kita senantiasa mengharapkan syafaatnya. Saudaraku di seluruh penjuru tanah air, bahkan di seluruh dunia ya. Hari ini saya akan bercerita mengenai warok. Siapa sih warok itu? Dan siapa guru para warok? Ini adalah sebuah cerita ataupun sejarah yang jika tidak benar atau kurang pas saya mohon maaf ya, karena saya pun masih muda walaupun saya lahir di Ponorogo sekitar 40 tahun yang silam. Tapi mengenai sejarah Ponorogo saya kurang begitu paham. Yang jelas di seluruh penjuru Nusantara, di seluruh pelosok negeri, satu daerah ya, yang tidak bisa ditaklukkan oleh para wali-wali Allah. 9 wali adalah satu tempat yang ada di sebelah timur Gunung Lawu, yaitu di daerah terpencil Ponorogo. Ketika itu seluruh daerah sudah dinaungi agama Islam, sudah disebarkan agama Islam. Hanya satu daerah yang belum tersentuh oleh agama Islam, yaitu daerah Ponorogo, daerah Warok. Kenapa para wali waktu itu tidak bisa menaklukkan Ponorogo? Jawabannya adalah belum waktunya. Sebenarnya wali sendiri juga tahu bahwa beliau pasti ada penerusnya. Tentunya adalah penerus para wali, cucu-cucu para wali yang bisa meneruskan itu. Wali sudah tahu, bukannya wali tidak bisa. Itu memang belum waktunya. Lah, siapa yang bisa menaklukkan Ponorogo waktu itu? Ponorogo ditaklukkan oleh saudaranya Raden Patah ya. Satu ibu lain bapak yang bernama Batoro Katong. Kenapa sampai sebegitunya Ponorogo tidak bisa ditaklukkan? Karena Ponorogo adalah tempat ya. Di situ Ponorogo yaitu dinaungi sebuah danyang. Ya. Danyang yang sangat-sangat luar biasa ya, yang bernama Singo Barong. Singo adalah macan, rajanya para macan. Sampai sekarang pun belum ada orang yang berani memegang kepala macan kalau bukan pawangnya. Oleh sebab itu, akhirnya saudaranya Raden Patah yang bernama Raden Batoro Katong lah. Ya, Raden Batoro Katong lah yang bisa menaklukkan Ponorogo dan menaklukkan pepunden ataupun gurunya para warok ataupun danyang Ponorogo yang luar biasa. Kalau dibahasakan dengan bahasa Jawa mungkin tidak bisa diartikan atau saudara tidak mengerti. Dia adalah sebuah danyang yang luar biasa. Kekuatannya yang bernama Singo Barong. Nah, ketika sudah ditaklukkan oleh Raden Batoro Katong, maka takluk pula lah para warok ini kepada Raden Batoro Katong. Kemudian para warok ini sowan itu menghadap Raden Batoro Katong. Para warok itu ada warok Singo Bangsat, ada warok Singo Barong, ada warok Singo Gento, ada warok dan lain sebagainya. Semua menghadap kepada Raden Batoro Katong ini. Maka dengan lembut dan dengan sangat ramah Raden Batoro Katong mempersilahkan para warok, dan maka warok pun bertanya, "Wahai
Eyang Bathara Katong. Dengan apa Eyang bisa menaklukkan pepunden kami, sesembahan kami, guru kami, yaitu Singo Barong. Maka Raden Bathara Katong pun menjawab dengan sebuah silsilah, di mana zaman dahulu semuanya memakai silsilah ya, karena kalau dijawab dengan kata-kata mungkin banyak ketersinggungan terhadap para warok ini, karena warok ini sudah ganas sekali datang waktu itu ceritanya ya. Maka Raden Bathara Katong pun menjawab dia dengan membuat sebuah paguyuban ataupun sebuah benda ataupun sebuah karya yang bernama dengan reog. Reog sendiri dalam bahasa Arab yang artinya adalah tirakat yang benar, rok ya hak, artinya tirakat yang benar. Maka itulah artinya, maka Raden Bathara Katong membuat reog yang ada kepalanya Singo Barong diduduki oleh merak, yang dimana ujung daripada paruh merak itu adalah terdapat sebuah tasbih. Itu adalah menandakan bahwa Raden Bathara Katong menundukkan Singo Barong ini dengan merak, artinya merak itu dalam bahasa merem, merak meremeura. Artinya Raden Bathara Katong dengan selalu bangun di tengah malam saya pagi dengan membawa tasbih, berdoa, melakukan sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya, sehingga mampu menaklukkan yang namanya gurunya para warok, yaitu Singo Barong. Mulai saat itu para warok akhirnya berubah drastis mengikuti Raden Bathara Katong, dan Ponorogo menjadi sebuah tempat yang dinaungi agama Islam yang ditunggui oleh seorang tokoh hebat, yaitu saudaranya Raden Patah, yaitu Raden Bathara Katong. Mulai saat itu semua dikit demi sedikit kebudayaan yang jauh, artinya jauh dari agama, dikit demi sedikit disingkirkan ataupun dihindari, walaupun tidak dengan kata-kata yang kasar. Artinya Raden Bathara Katong dengan lembut menyikapi semua, tapi akhirnya setelah itu para warok pun menganut agama Islam dan para warok pun menjadi murid Raden Bathara Katong. Makanya kalau sekarang Raden Bathara Katong istilahnya masih ada, akan sangat berterima kasih kepada Mas Karyo, karena Mas Karyo kembali membangkitkan warok. Ya, artinya kembali memanggil para warok untuk kembali ke jalan yang benar. Demikian bisa disambung lagi, itu adalah sekelumit cerita. Adapun kesalahan atas cerita saya mohon maaf ya kepada tokoh-tokoh Ponorogo semuanya. Adapun kesalahan saya mohon maaf, itu hanya sebuah cerita. Akhirnya, akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.